Pemirsa, Kementerian Perhubungan mencabut aturan 70% kapasitas maksimal penumpang transportasi udara selama pandemi. Aturan ini menuai pro kontra, selengkapnya akan dibahas dalam Cek Fakta oleh Valencia Melvinsi. Silakan Valen. Ya, Vera dan juga pemirsa, memang benar dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini ada satu peraturan dari Kementerian Perhubungan yang harus kita pahami bersama karena ini memang terjadi sedikit pelonggaran di masa pemberlakuan PPKM ini. Kita langsung lihat apa isi dari surat edaran nomor 3 tahun 2021 yang menggantikan surat edaran sebelumnya, yakni berisi bahwa kegiatan angkutan udara berniaga dan juga berjadwal di dalam negeri yang tadinya dibatasi penumpangnya dengan kapasitas 70% saja, saat ini sudah dicabut aturannya dengan adanya surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 3 tahun 2021 ini. Kemudian sampai saat ini karakteristiknya adalah penumpang bisa lebih daripada 70%, bahkan bisa sampai maksimal 100% dengan catatan ada 3 baris kursi yang harus disiapkan kosong untuk penumpang yang menunjukkan gejala COVID-19. Selanjutnya kita akan lihat memang sebelumnya sudah terjadi sejumlah perubahan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan terkait dengan pengaturan transportasi, khususnya transportasi udara selama masa pandemi COVID-19. Kita lihat pada tanggal 9 April 2020, ini ada peraturan Menteri Perhubungan nomor 18 tahun 2020 yang mengatakan bahwa di sini penumpang pesawat hanya diperbolehkan maksimal 50% saja. Kemudian berubah sekitar tanggal 8 Juni 2020, ini dinyatakan bahwa surat edaran Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2020 maksimal penumpang dinyatakan adalah 70% dari total kapasitas pesawat secara keseluruhan. Dan baru akhir-akhir ini pada tanggal 9 Januari 2021 surat edaran sebelumnya dicabut dan saat ini izin okupansi bisa mencapai 100% hanya dengan catatan ada 3 baris kursi yang disiapkan sebagai kursi jika ada penumpang yang menunjukkan gejala tertentu. Kemudian kita lihat sampai saat ini seperti apa persyaratan pada saat akan bepergian dengan menggunakan transportasi udara. Di sini kita tahu ketentuan surat edaran nomor 3 tahun 2021 ini akan berlaku di masa pemberlakuan juga PPKM, yakni pada tanggal 9 sampai dengan 25 Januari 2021. Dan di sini diatur juga dengan disiplin bahwa penumpang wajib menerapkan dan juga mematuhi protokol kesehatan 3M dan tidak boleh berbicara pada saat berada di dalam pesawat dan juga tidak boleh menggunakan telepon karena memang sedang berada dalam perjalanan. Selanjutnya kita juga lihat bahwa pada saat berada di dalam pesawat penumpang tidak diizinkan untuk makan dan juga minum kecuali dalam kondisi tertentu memang wajib harus mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Dan selain itu juga penumpang diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil negatif tes RT-PCR atau ada juga rapid antigen. Dan yang terakhir adalah penumpang harus juga mengisi e-Hack Indonesia yang diisi secara daring dan harus ditunjukkan kepada petugas yang ada di bandara. Dan kemudian pada saat peraturan ini dikeluarkan juga ada sejumlah pengecualian yang diberlakukan terkait dengan surat edaran nomor 3 tahun 2021, yakni adalah aturan terkait dengan hasil tes negatif COVID-19 tidak berlaku bagi penerbangan angkutan udara perintis yang mana membawa penumpang hanya ke daerah-daerah tertentu saja dan kemudian ada juga penerbangan angkutan udara ke daerah 3T yakni daerah tertinggal, terdepan dan juga terluar dan yang terakhir adalah pengecualian ini juga berlaku bagi anak-anak di bawah usia 12 tahun. Kemudian pada saat peraturan ini semuanya sudah dikeluarkan, tentu menuai pro dan juga kontra dari kalangan masyarakat. Kita lihat ada tanggapan yang juga disampaikan dari Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad Ali yang mengatakan itu berarti ada situasi kontradiksi interminis atas satu kebijakan dengan kebijakan yang lainnya. Ironinya itu dilakukan oleh jajaran di pemerintah sendiri. Sebagaimana kita ketahui bersama, status PPKM diberlakukan karena peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Dan memang 13 Januari silam, Indonesia mencatat satu rekor baru lagi, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 kita mencapai 11.287 kasus. Hal ini tentu cukup ironi dengan karena adanya pelonggaran yang diberlakukan pada saat menggunakan transportasi udara. Namun kita juga harus lihat dari sisi seperti apa pemerintah yang mengambil keputusan untuk
rilis Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2001. Kemudian di sini ada jubir dari Kemenhub, Adita Irawati, yang mengatakan ini sudah jauh lebih ketat daripada sebelumnya. Mengapa? Karena syarat minimalnya dikatakan di sini sebelumnya memang hanya diperbolehkan adalah rapid antibody 14 hari. Namun sekarang sudah ada perubahan dan di dalam kabin juga sekarang sudah menggunakan filter HEPA sehingga udara berganti dengan bersih dan dilakukan setiap 2 menit. Selanjutnya juga ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan ketentuan bagi masyarakat yang pada saat berangkatnya menuju ke daerah-daerah tertentu. Jadi ada juga pemilahan yang dilakukan berdasarkan daerah tujuan destinasi. Misalnya yang akan berangkat ke Bandara Udara Gusti Ngurah Rai Bali ini diwajibkan hasil negatif tes RT-PCR hanya dalam kurun waktu maksimal 2 dikali 24 jam atau diwajibkan negatif rapid test antigen dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam sebelum tanggal keberangkatan. Ini berarti sudah ada pengetatan yang lebih disiplin lagi pada saat untuk berangkat menuju ke Bali. Kemudian satu lagi kita lihat adalah bagaimana dengan ketentuan bagi penumpang yang destinasinya adalah daerah di luar Bali. Di sini juga harus ada hasil negatif tes RT-PCR dalam kurun waktu maksimal 3 dikali 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen dalam kurun waktu maksimal 2 dikali 24 jam. Dari semua perubahan aturan ini, tampak memang ada yang jauh lebih diperketat. Misalnya saja dulu masih bisa menggunakan rapid test antibody dengan masa jangka waktu yang memang sempat berubah-ubah, tanggal 14 hari, kemudian 7 hari. Namun sekarang fasilitasnya, kualitasnya lebih diperketat dengan jarak waktu yang juga lebih singkat. Namun pemirsa, apapun aturan dan juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai masyarakat yang baik, tentunya kita harus bersama-sama menerapkan protokol kesehatan 3M yang ketat untuk bersama-sama menekan penularan COVID-19 di Indonesia. Demikian fact check hari ini, saya kembalikan ke Anda, Vera. Terima kasih Valen atas pemaparan Anda. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.